Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat bertemu dalam keadaan online dengan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ilham Wahyu Pratama, NIM 2119103, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua Najma Dianata dengan NIM 2119118, dan pemateri ketiga Faikotul Mutia dengan NIM 2119105, dan pemateri keempat atas nama Fatimatuz Zahro dengan NIM 2119097. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi yang akan dibahas di sini adalah lembaga pendidikan dan fungsinya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada pengertian, yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi, pendidikan itu merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya, untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental serta secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Jadi, jika dijelaskan mungkin sederhananya adalah pendidikan ini membentuk kecakapan. Jadi kecakapan atau kemampuan-kemampuan, menumbuhkan kemampuan pada diri manusia secara intelektual dan emosional. Lalu yang kedua, menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Jadi pendidikan ini merupakan pembekalan kita saat kita akan beranjak dewasa. Pendidikan-pendidikan yang lebih mengarah kepada intelektualitas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menurut Diyarkara, pendidikan ialah manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insan. Jadi di sini ada peningkatan baik secara intelektual maupun secara emosional. Lalu menurut UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, di sini sudah disebutkan jelas tujuan adanya pendidikan.
Jadi pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik ini di masa yang akan datang melalui bimbingan-bimbingan dan pengajaran atau pelatihan yang dilakukan. Kemudian menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 hampir sama, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya di sini lebih dibahas spesifik, lebih jelas. Kemudian yang terakhir nomor 6, menurut psikologi, pendidikan mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada intinya dari keenam pengertian pendidikan di atas itu hampir sama. Intinya adalah pembentukan kecakapan atau kemampuan pada manusia itu bertaraf dari tahun ke tahun agar semakin baik. Dalam artian bahwa keterampilan yang dimiliki manusia merupakan hasil usaha dari proses belajar pada manusia itu sendiri yang dilakukan secara intelektual ataupun emosional melalui lembaga atau bimbingan dan pengajaran yang dilakukan. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Saya serahkan ke pemateri kedua. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang lembaga pendidikan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga alternatif bagi orang tua yang kesulitan dalam mendidik anak ataupun sibuk karena mengurusi pekerjaannya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lembaga pendidikan sekolah ini merupakan wahana atau tempat untuk menjadikan seorang individu atau peserta didik agar memiliki intelektual dan juga soft skill. Dalam pendidikan sekolah, guru berperan penting karena dengan adanya guru, seorang guru dapat membantu proses belajar siswa, mulai dari membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Dalam lembaga pendidikan sekolah ada yang namanya fungsi dan juga peran. Fungsi lembaga pendidikan sekolah sendiri ada 3. Yang pertama, fungsi formal kelembagaan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua, ada tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksana pendidikan. Selanjutnya, peranan lembaga pendidikan sekolah. Peranan lembaga pendidikan sekolah diantaranya ada tempat belajar peserta didik untuk bergaul, baik itu bergaul dengan sesamanya, guru maupun karyawan. Kemudian tempat belajar anak didik untuk menaati peraturan sekolah, seperti dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, kemudian dilarang terlambat sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mempersiapkan anak didik untuk bekal menjadi masyarakat yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lembaga pendidikan.
Di sini saya akan membahas tentang lembaga pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan salah satu lembaga yang sangat penting, utama dan pertama. Mengapa dikatakan begitu? Karena lembaga pendidikan adalah tempat di mana anak tersebut mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua ilmu dan pendidikan yang diterima oleh anak sebelum mengenal beberapa hal itu adalah di dalam keluarganya sendiri. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan tertua yang bersifat kodrati. Pendidikan keluarga terdiri dari dua, yaitu pendidikan keluarga kecil dan pendidikan keluarga luas. Pendidikan keluarga kecil yang beranggotakan anak, ayah, dan ibu. Sedangkan pendidikan keluarga luas itu terdiri dari pendidikan keluarga kecil, kerabat dekat maupun jauh, saudara, serta orang-orang yang berada di lingkungannya. Ayah dan ibu sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik. Itu adalah lembaga pendidikan di keluarga. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak yang dapat berkembang secara baik. Keluarga memiliki tugas utama dalam meletakkan dasar terutama bagi anak, biar berkembang dengan baik. Mengapa begitu? Karena keluarga itu sudah mengetahui sifat dari anak tersebut. Jadi sudah mengetahui antara sifat pendidik dan si terdidiknya. Jadi bisa menyatukan pencapaian melalui keharmonisan. Keharmonisan keluarga hendaknya senantiasa dipelihara agar terjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan wibawa untuk tidak menghilangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Di mana pendidikan keluarga ini berlangsung secara alami. Dalam artian, anak dapat diwarnai atau terbentuk sesuai dengan suasana lingkungan keluarganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro, NIM 2119097, akan melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang lembaga masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu daerah. Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Lembaga masyarakat adalah aplikasi dari lembaga pendidikan keluarga dan lembaga pendidikan sekolah. Banyak sekali istilah dari lembaga masyarakat ini yang sudah dijelaskan di dalam makalah. Salah satunya adalah lembaga masyarakat sebagai lembaga sosial. Artinya, lembaga masyarakat bertujuan untuk mendidik individu supaya bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari lembaga masyarakat itu ada banyak sekali. Yang pertama yaitu program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, materi yang disampaikan bersifat praktis atau singkat. Yang ketiga, waktu yang diberikan itu relatif singkat. Kemudian, usia peserta didik itu bermacam-macam. Kemudian yang terakhir yaitu muncul karena adanya perubahan cepat di kalangan masyarakat. Kemudian poin fungsi. Fungsi dari lembaga masyarakat ini sendiri ada banyak. Yang pertama yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Contoh dari lembaga pendidikan masyarakat ini adalah pendidikan Balai Pelatihan Kerja yang nantinya akan dididik untuk mencari lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu melestarikan kebudayaan masyarakat. Contoh dari lembaga ini adalah Sanggar Budaya. Yang ketiga yaitu menjamin kehidupan emosional anak. Contoh dari lembaga pendidikan ini adalah Taman Penitipan Anak.
Kemudian yang terakhir adalah menanamkan dasar pendidikan moral dan sosial. Contoh dari lembaga pendidikan ini adalah majelis taklim. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.